Oh, penyakit lu mecat gua. Gua produknya Pak Indra Sadun Lubis, lu mecat tanpa legal standing yang jelas. Ya. Oh, penyakit lu. Ini sebenarnya orang Mahkamah Agung ini sarjana hukum apa sarjana ekonomi sih? Ya kan, Atau sarjana apa? Jangan-jangan tata boga nih. Iya, tanpa proses hukum Nggak itu ngerti berarti. ya nih oknum-oknum Mahkamah Agung nih. Yang ngumumin berita acara sumpah saya ngerti hukum nggak dia? Tata negara. Ini salah Mahkamah Agungnya. Bilang begitu. Mahkamah Agung ini Firaun, ketua Mahkamah Agung nih si Sunarto nih. Masa gua pengacara yang dilindungi oleh Undang-Undang 18, tetapi mecat gua pakai undang-undang buat warga sipil. KUHP lah, Perma lah, apa ngaco nih Sunarto, ngaco banget. Asli ngaco. Makanya gua minta Prabowo ganti. Kan gua berapa kali nantain Sunarto, kau profesor kan, debat sama saya. Kalau kau berani, panggil TV, dasar hukumnya apa saya dibekukan? Ada nggak nomenklatur pembekuan? Sidang etik ya melalui KUHP dan lain, saya terima. Tetapi ini kan semua udah dicampur aduk. Dasar pemecatan pembukaan Firdaus adalah Campur-campur lah. hah? Campur-campur itu ya. Dicampur. Jadi gue dianggapnya apaan? Emangnya gue lemper apa sih? Apa gue lapis? Gue nih advokat, bos. Pemirsa cumi-cumi.com, malam ini kita kembali bersama Bapak Firdaus Oyobo. Ya. Kita panggil Bapak ya. Soalnya juga Ketum. Bapak. Ketum. Oh, udah ketum. Udah ketum, iya. Ketua Umum Pembasmi. Bang Daus. Ini Pembasmi ini Siap. kemarin kepanjangannya apa? Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Dan sudah terdaftar di AHU. Di AHU. Dan Bang Firdaus ini udah ketum Termul juga, Ketum Termul ya. kemudian ketum Pembasmi juga, Pembasmi. dan ini sudah banyak anggotanya ya. Ketumbar juga Bang Hah? kadang-kadang. Ketumbar juga. Ketumbar apa tuh Bang? Buat masak. Oh, pas masak. Kirain ketua umum abar apa gitu kan. Ketumbar ya? Ketumbar, kemiri, apalagi tuh? Cengkeh. Cengkeh. Diulek-ulek. Bikin sambal terasi, iya kan? Tapi kita nggak ngomongin ini ya, dapur ya. Ya, Kita siap. akan ngomongin dapurnya Bang Daus berprofesi sebagai pengacara. Iya. Yang mana terdahulu kita sama-sama tahu pemirsa, di mana berita acara sumpahnya dibekukan. Bukan. Biasanya yang beku itu kan air, jadi Es es batu kebo, kan gitu. ya, es kebo. Nah, apa aja yang beku Bang? Es kebo, es kue itu beku semua Bang. Sekarang es kebo tapi berita acara sumpah dibekuin sekarang. Sama Mahkamah Agung di kulkas. Udah kayak air aja. Ya kalau beku gimana sih? Bisa gerak-gerak nggak sih tuh? Ini kata beku dulu deh. Kan beku kan biasanya es tuh, tapi ini kan berita Kalau acara sumpah beku itu menunggu pencairan. Begitu. Jadi ya. beku itu sifatnya nggak permanen, temporary. Temporary. Jadi istilahnya lu bisa beku tapi bisa cair juga gitu. Tapi es di Antartika beku terus itu nggak cair-cair gimana tuh Bang? Kadang cair Bang, Kadang cuman cair nggak ya? semua. Oh nggak semua ya? Karena Mahkamah Agung nggak berani. Jadi beku ini sebenarnya kata dasar dari Iya. cerita mengenai air. Iya, Air yang cair, kemudian air yang beku, Beku, begitu. iya. Sekarang ada juga berita acara sumpah saya Berita disamain acara sama sumpah. air Bang. berita acara sumpah Disamain sama air. disamain sama air. Ngeri kan tuh. Gitu. Jadi berita acara sumpah Bang Daus ini Iya. dibekukan terdahulu dan memang sekarang akhirnya beliau tentunya protes. Ya, Protes Bang Daus dong. protes dong ya. Protes dong, karena kan yang bekuin saya kayak nggak ngerti hukum Bang. Iya. Ya profesor tapi nggak ngerti hukum. Jadi kita mulai dengan apa sih ceritanya tuh yang diprotes oleh Bang Daus nih ketika berita acara sumpahnya dibekukan oleh Mahkamah Agung ya Bang ya? Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banten. Melalui pengadilan tinggi Bang. Coba cerita Bang itu. Ya jadi sebenarnya begini Bang, diawali saya dulu ditelepon oleh Bang Rasman. Ya. Meminta bantuan untuk menjadi lawyernya kan, tim kuasa hukum. Bang Rasman Nasution ini. Iya Bang Rasman Nasution, karena dia berseteru dengan Bang Hotman. Awalnya sih saya biasa aja. Ya udah bantu sebagai lawyer kan, biasa. Dan saya menganggap Bang Hotman itu karena kan saya ngefans juga Bang Hotman kan, Bang Iya. Hotman Paris. Jadi saya nganggap Bang Hotman ya udah biasalah kayak layaknya kita nyari kegiatan di profesi pengacara kan, biasalah ntar paling eksepsi pledoi kayak gitu-gitu Iya. biasa. Tapi begitu masuk ke dalam persidangan gila ini hakimnya kacau nih Bang. Sofia Marbun ini dia nggak menghargai 4 pilar. Jadi salah satu pilarnya dilecehkan oleh beliau menurut saya, yaitu advokat. Bayangkan aja Bang, kami ini nanya sebagai advokat, yang mulia, izin pertama yang mulia, stop, kamu jangan nanya dulu, tunggu dulu yang lain, stop. Yang mulia, mohon kami, stop, diam kamu di situ, diam.
Jadi perlakuan itu saya bilang ini udah melanggar kode etik sebagai Soalnya kan hakim. bilangnya yang mulia. Ya kita dibilang yang mulia. Udah bilang ke hakimnya Udah yang yang mulia. mulia, izin yang mulia kami Makanya, bicara. Bang, Diam. Nanti ke depannya kalau manggil hakim itu jangan yang mulia. Iya. Majelis hakim Majelis gitu. hakim, Ketua iya. majelis gitu. Karena Kalau udah ada ininya, Bang. Udah ada apa sih literasinya kan dari dulu. iya dari dulu kan literasi, Iya. tapi itu kan nggak pakem juga kan, Nggak karena pakem. kita panggil yang mulia Jadi Tuhan kali GR ya, gitu. GR. Jadi GR ya. Makanya memang kalau saya sih kalau sidang panggilnya ketua majelis. Ibu Iya. ketua, Bapak ketua majelis kan begitu Iya. supaya posisi 4 pilar ini terpenuhi. Terpenuhi. Tapi kalau udah yang mulia, Seakan-akan dia yang paling mulia. di sana mulia, di sini enggak kan gitu. Iya. Kemarin Sama kan mulia tower sama nggak sih Bang dia? nah itu Beda ya. sama, Bang. Tingginya sama enggak? Tinggian Tinggi- hakim kali. Tergantung kalau hakimnya naik lift paling atas, tinggian hakim, Bang. Ya udah di mulia tower, tinggian mulia Iya. tower kan. Tapi Iya. ketika hakim itu naik lift, dia paling atas. Jangan dia sampai berdiri. dia naik hakim tuh naik mulia tower, Bang. Tambah GR lagi dia, Bang. Tambah gede kepala lagi, Bang. Jadi akhirnya saya lah yang paling mulia, saya sudah tinggi gitu, Bang. Ini kan kita tidak termasuk Canda. menceritakan hakim ya. Oknum hakim. Tapi oknum hakim. Persoalannya memang kebiasaan memanggil yang mulia ini sudah pakem Iya. dari zaman muda dulu kita kan. Iya. Tapi kita pikir-pikir sebenarnya hakim juga bagian dari 4 pilar kan Iya. dalam penegakan hukum, dalam Caturawangsa. proses. Sehingga kita meninggikan hakim juga nggak baik. Iya, kita gitu sejajar sama mereka. Begitu makanya Betul. kalau kami jarang manggil yang mulia, kami manggilnya ketua majelis. Itu suatu penghormatan yang baik sebenarnya kepada hakim ya. Kalau saya bahwasanya. sekarang mau manggil nama aja, Bang. Ya. Parjo, tolong saya mau nanya Pak Parjo. Bang, nanti bukunya Pak lama, Ijo, Bang. Pak Ijo, Nanti gitu. bahasnya Hah? bukunya lama. Oh ya enggak, bercanda, Bang. maaf Pak Parjo bercanda. Ya, Parjo itu siapa, Bang? Enggak tahu ada enggak hakim yang namanya Parjo? Mungkin ada aja kali ya. Jadi pemirsa, belum selesai tadi omongannya Bang Daus tuh. Silakan lagi. Bang. Saya lanjutkan lagi Bang Deoliva. Akhirnya saya dipanggil Bang Rasman karena hakimnya terlalu frontal ya Pak. Mbak Sophia Marbun itu. Diam kamu, tunggu saya, diam kamu. Gak boleh protes. Jadi ngomong diam kamunya itu ya di kita. Sembari nunjuk-nunjuk. Giliran sama jaksa, Ya. gimana kamu jaksa? Gitu-gitu doang. Ada Kita, perbedaan ya. ya ada perbedaan. Perlakuan. Iya, jadi kami merasakan kita ini kan belajar juga kan yang masalahnya etika dalam persidangan apa kok begini gitu loh. Lah akhirnya Bang Rasman karena mungkin dia udah nanya gondok ya gitu, terlalu gondok ditambah lagi dia ngeliat Bang Hotman gondok jadi terjadilah peristiwa hari itu. Dan saya naik secara spontan karena lihat jaksa-jaksa pada masuk ngerubungin Bang Rasman dengan Pamdal ya. Ya. Kita sebagai lawyer masa iya sih klien kita dikerubungin kita diam aja ya? Ya. Mau nggak mau, hip! Begitu naik di atas meja, loh kok di atas meja turun lagi. Soalnya Saya kan baru sadar di atas meja naik. mantan preman kan. Kadang-kadang kumat premannya kan. Gitu. Mantan orang pasar kan. Iya, mantan orang pasar. Jadi saya, wah gaya pasar saya tuh udah akhirnya saya Tapi langsung minta maaf pada waktu itu juga langsung kan. minta maaf. Karena Udah emang nggak minta. sadar Bang, nggak Iya. sadar, asli nggak sadar ya. Nah itu tuh kan abang bisa lihat gestur saya. Begitu di atas kan saya, kok di atas meja turun lagi kan saya. Jadi bukannya mau ngelawan itu jadi. Ya akhirnya saya minta maaf. Minta gitu. maaf. Dan mulai dari situlah digoreng-goreng sama Bang Hotman Paris, ya kan. Seolah-olah. Sehingga seolah-olah saya tuh udah, wah cacat banget. Ya. Akhirnya yang saya kagetin tanggal 6 kejadian itu, tahu-tahu euforia Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Siti Jamilul Lubis memecat saya. Ya kan saya bilang euforia karena orang-orang lagi pada liburan di Bandung, Ya. mereka lagi mau ngadain kongres atau apalah gitu, acara Ya. silaturahmi. Tahu-tahu kok mecat saya. Kan yang namanya mecat saya itu kan harus ada mekanismenya dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 18 tahun 2003 Bang. Ada pasal 3, pasal Undang-undang 4. advokat. Iya, Undang-Undang advokat. Kan ada pasal 3, pasal Ya. 4 tentang etik gitu kan Bang. Saya harus dipanggil dulu, Ya. diberitahu dulu kesalahannya Ya. apa, diberi hak untuk menjawab dan Ya. membantah. Kan gitu. Kalau di Undang-Undang 18, tahu-tahu mereka umumkan. Firdaus kami pecat karena telah naik meja. Lalu tanggal 11-nya, setelah tanggal 9 hari Minggu mereka mecat, ya tanggal 11-nya surat KAI ini belum ada, tanggal 11 Mahkamah Agung udah ngeluarin surat penetapan, pembekuan. Penetapan pembekuan. Pembekuan, abang bisa bayangkan. Penetapan pembekuan. Emangnya ini es kembong apa es campur dibekukan? Ini kan berita acara sumpah saya kepada Allah SWT. Tapi kita refresh dulu mengenai Bang Daus naik meja. Pemirsa, ini Bang Daus ini sebenarnya kan tadinya kan adalah vokalis rock ya. Iya. Yang kalau nyanyi kan jingkrak-jingkrak kan Jingkrak-jingkrak. begitu. Saya juga taekwondo Bang, Taekwondo. boxer saya. Boxer, Boxing, taekwondo segala iya. macam. Jadi kalau nyanyi di Silat. konser kan suka loncat-loncat begitu kan? Iya, jarang juga kalau saya nyanyi malah kalem Bang. Kalem ya. Kalau ribut baru. Ini mau saya kaitkan dengan perilaku naik meja itu. Mungkin lupa Iya. kalau lagi di
meja Ya ini spontan kan? bang, itu pengaruh bela diri saya juga bang. Bela diri Iya gitu ya. itu lebih ke bela diri sih bang. Kalau Lebih kepada bela diri ya, Bela bukan diri, kepada ya. penyanyinya ya. Iya lebih ke bela Gitu. diri. Untung saya nggak baca lagi bang. Jadi Bang Daus ini akhirnya dibekukan lah basnya. Dibekukan. Tapi mekanisme pembekuan ini secara hukum prosedur nggak sih Bang? Sekarang gini bang. Ya. Kejadian naik meja tanggal 6. Ya. Hotman bikin video tanggal 7, 8. Bikin video terus tuh Hotman. Tanggal 9 saya dipecat sepihak oleh Kongres Advokat tanpa ditelepon tanpa apa. Ya. Lalu tanggal 11 surat KAI belum dibikin atau bagaimana cara bikinnya kan tetap hari Minggu ya kan. Hari Minggu. Tahu hari Selasanya tanggal 11 itu udah dibekukan saya. Ya. Keluar surat penetapannya di media sosial. Nggak dikirim ke kantor saya. Hukumnya apa tuh Bang? Nah, saya cerita dulu biar utuh. Jadi surat pembekuan saya ini nggak dikirim ke saya, surat pemecatan pun nggak. Sampai sekarang? Nggak sampai sekarang nggak dikirim. Tapi kemarin udah terima saya. Setelah saya ribut-ribut terus di media, akhirnya terima. Tadi bang proses begini. Akhirnya tanggal 11 saya terima berita diumumkannya oleh Mahkamah Agung saya dibekukan, tidak boleh sidang di mana-mana. Dia bilang gitu kan, tidak boleh sidang karena sudah dengan nyata melakukan kesalahan katanya. Dengan nyata melakukan kesalahan, gue sidang juga belum, gue udah divonis bersalah. Ya. Ini macam apa Mahkamah Agung ini? Mahkamah Agung Konoha apa Mahkamah Agung mana ini? Saya bilang gitu kan. Ini negara mana Mahkamah Agungnya? Nggak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003. Akhirnya gue diem lah. Setelah tanggal 11, gue lihat di video, Kongres Advokat Indonesia baru ngantar surat pemecatan. Artinya, secara logika, nalar berpikir kita yang waras, orang dipecat dulu dong di KAI. Suratnya diantar dulu dong ke MA. MA rapat dulu dong. Baru dibekukan. Kan gitu. Ya. Rapatnya pun harus melihat dari segi sudut pandang bermacam-macam. Estetika dan etika kan itu norma hukum dan lain-lain. Jadi ini nggak pakai rapat, nggak pakai apa, ada ACC. Kayak semacam surat dengerin gitu. Videonya Hotman, halo, tolong Mahkamah Agung ini dipecat. Ini nggak baik nih pengacara 2 orang ini, langsung dipecat gitu. Kayak ada tendensi apa gitu kan? Itu jadi bikin video gitu. Bikin video gitu Hotman Paris. Nadanya gitu juga. Nada begitu juga sama, hampir sama. Pakai bahasa Medan. Kalau udah nggak bisa lagi nih pengacara naik meja ini kita terlaluan ini harus dipecat Firdausi gitu. Jadi semacam itu. Mungkin dia dendam kali karena waktu di persidangan sakit karena saya kali mikirin saya gitu kan. Iya. Dan dia kesal sama saya sakit akhirnya pakai cara begitu gitu kan. Bang dia sampai berobat ke Singapura kan. Kemudian sudah meneliti secara seksama isi suratnya dan dasar hukumnya apa tuh Bang? Ntar dengar lu Bang. Jadi gini. Kita lanjut ya. Jadi setelah itu saya melihat kok KAI baru setelah saya dibekukan keluar surat pembekuan di media sosial beredar, kok KAI baru masukkan surat pemecatan saya katanya. Permohonan pemecatan pembekuan saya kepada Mahkamah Agung. Jadi saya dibekukan dulu, jadi surat permohonannya belakangan. Itu gimana mekanismenya? Iya, akhirnya saya nggak apa-apa lah, ini kejoliman yang dilakukan oleh saya. Kan Pak Prabowo juga dulu kan dijolimi ya kan gitu. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo. Jadi ya udahlah, saya nating tulus saja kan gitu. Saya jalan, saya menunggu, saya bikin surat permohonan maaf. Surat saya ada berapa biji? Mohon maaf, ya kan, permohonan minta surat fisiknya nggak dijawab. Ada 4 kali. Termasuk di Kongres Advokat Indonesia. Saya kasih Siti Jamila Lubis. Saya minta maaf. Tolong kasih kesempatan saya untuk menjelaskan. Enggak juga dikasih. Akhirnya saya kesel, ada yang bisikin. Teman saya, rekan pengacara juga. Bang Firdaus, abang tahu nggak? KAI itu, Siti Jamila Lubis itu ilegal bang. Itu semi ilegal. Kenapa emang? Itu kita patut diduga itu ilegal. Karena dia tidak terdaftar di Dirjen AHU bang. Oh yang benar loh. Iya namanya nggak ada bang di Dirjen AHU. Abang boleh cek, gua cek. Wah. Tidak terdaftar. Yang terdaftar itu Pak Indra Sanun Lubis, Kongres Advokat Indonesia yang pedang merah yang lama, sama KAI cucu pedang hitam. Gue lihat Indra Sanun Lubis ada, si Siti Jamila Lubis nggak ada. Oh penyakit lu mecat gue. Gue produknya Pak Indra Sanun Lubis, lu mecat tanpa legal standing yang jelas. Oh penyakit lu. Gue permasalahin, saya permasalahin sekarang. Makanya saya mengajukan gugatan. Iya, saya mengajukan gugatan. Nah, jadi kita kembali kepada surat tadi, Bang. Isi suratnya itu dasar hukumnya apa tuh pembekuannya? Nah, gini, keluar surat dari MA tuh gini dasarnya. Kan saya surat 3-4 kali nggak dijawab sama Mahkamah Agung sampai sekarang. Sama KAI, kan nggak ada jawaban. Ini sebenarnya gue diorangin apa enggak sih? Kok mekanismenya kayak gini gitu loh. Kok gue dibilang kata Ketua MA melalui humasnya katanya gue benar-benar nyata melakukan kesalahan. Orang jangankan naik meja, naik ke istri orang aja itu disidang dulu baru dibilang salah gitu. Emang ada bang orang naik ke istri orang? Iya, orang lain naik ke istri orang. Oh, ada banyak, disidangin dulu baru dibilang salah. Lah ini gue kagak naik apa-apa, naik meja nggak sengaja. Langsung dibilang dinyatakan salah katanya. Secara nyata bersalah katanya, gila nggak? Sebenarnya kan ada. Dia sebenarnya orang Mahkamah Agung ini sarjana hukum apa sarjana ekonomi sih? Ya, kan atau sarjana apa? Jangan-jangan tata boga nih. Ya.
Tanpa proses hukum Nggak itu ngerti berarti. ya nih oknum-oknum Mahkamah Agung nih yang ngumumin berita acara sumpah saya ngerti hukum nggak dia tata negara Iya. gitu loh. Jadi saya malu. Saya kuliah hampir 8 kali 9 kali bang. Malu saya bang sebagai kaum akademisi punya orang-orang seperti ini gitu. Makanya Pak Prabowo harus bebenah-benah bang. Ini harus disapu bersih dari orang kayak begini bang. Ceroboh bang, ugal-ugalan cara memimpinnya gitu loh. Nah akhirnya saya lanjut lagi bang. Saya kesel karena surat saya berapa kali nggak dijawab. Saya ngajukanlah karena saya ngajukanlah dirikan organisasi Abang pembasmi. bikin surat 4 kali 4 itu kali 5 surat kali apa bang. aja itu bang? Surat permohonan maaf, surat minta fisiknya dikirim, surat ini pembekuan saya, surat pemecatan saya mana. Surat perbaikan supaya nggak dibekukan ada nggak? Iya. Supaya dibuka lagi, supaya nggak dibekukan. Ada surat Ada juga? permohonan agar salah mekanismenya sudah salah, tolong dibuka lagi, dicairkan lagi atau diaktifkan kembali pembekuan saya, dicabut surat pembekuannya. Saya udah ngomong begitu sama MA. Enggak juga bang. Ini Firaun gue bilang ini. Sunarto nih Profesor Sunarto ini kayak Firaun ini. Dia udah nutup dapur saya bang. Dia Sunarto ini nggak mikir di belakang saya banyak yatim piatu, banyak orang miskin yang sedang saya biayain. Dia nggak mikir gitu loh. Sebagai profesor dia nggak mikir bang, seudel-udelnya gitu loh. Makanya saya bilang oh ini manusia kacau ini, Firaun ini saya bilang. Kok main beku-bekukan saya aja gitu kan. Akhirnya udah saya ngajukan dong sumpah ulang. Karena kan saya tidak pernah melihat nomenklatur apapun tentang pembekuan seorang advokat di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Gitu. Akhirnya saya, wah kacau, saya ajukan sumpah ulang. Tetapi sebelum sumpah ulang saya bikin organisasi dulu, pembasmi. Alhamdulillahnya dari Menteri Hukum diloloskan. Dikeluarkanlah AHU-nya. AHU pembasmi. Dan saya jadi ketua umum. Artinya setelah dipecat oleh si Siti Jamal Lubis yang semi ilegal ini, ya Kongres Advokat Indonesia, saya menjadi ketua umum legal dong jadinya. Jadi saya bisa disumpah ulang kan gitu tadinya. Pikiran saya kalau nalar hukum saya kan gitu. Kan kalau pemecatan istilah di Undang-Undang Advokat kan berlaku hanya untuk organisasi. Kan gitu. Nah kalau untuk MA kan nggak ada. MA hanya mencatat, menerima. Surat pemecat itu. Mencatat. Iya kan tidak mengeluarkan putusan. Hanya mencatat mereka. Kalau dalam Undang-Undang 18 ini kan mengeluarkan putusan. Ya, jadi artinya ini semua udah kacau balau. Tata kelola hukumnya kacau balau. Ya, akhirnya saya ngajukan sumpah ulang, saya ajukan administrasi semuanya masuk ke PT melalui PT Banten. PT Banten saya masukkan begini. Udah clear kan? Udah diverifikasi semuanya. Disumpah udah? Belum kan saya ngajukan. Tahu-tahu katanya Bapak Firdaus masih jadi pengacara, nggak bisa disumpah ulang karena ikotnya masih aktif. Loh. Kalau masih bisa beracara, saya kenapa ditahan beracara? Kami menunggu keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ini salah Mahkamah Agungnya. Gue bilang begitu. Mahkamah Agung ini Firaun, Ketua Mahkamah Agung ini si Sunarto nih. Firaun, gue bilang begitu. Gak bisa nih mencederai hukum Indonesia. Gitu. Ini salah, ini nggak bisa. Ya tapi kami nggak berani melawan Pak, karena Bapak ini baru dibekukan. Dan Bapak nggak ada kesalahan yang fatal katanya. Kalau Bapak dipecat, kalau Bapak terkena vonis hukum 4 tahun ke atas kata dia gitu. Di atas 4 tahun. Nah, kami nggak tahu nih bingung. Orang pengadilan tinggi sendiri ngomong begitu, kebingungan. Terus ngapain menunggu Mahkamah Agung lah, itu? makanya Bapak ngapain nunggu Mahkamah Agung? Kami pimpinan Pak, kami hierarki. Ini salah Pak, saya bilang gitu. Iya kami tahu Pak keliru katanya. Tapi ini kami nggak berani Pak. Bapak dianggapnya masih pengacara. Lantas kapan saya bisa bersidang kalau pengacara? Ya nunggu Mahkamah Agung. Oh udah nggak jelas. Akhirnya saya daftar lagi di Bali, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan, ketahuan lagi. Daftar lagi di Bali ketahuan. Nah di Bali sama Pengadilan Tinggi Bali dijawab. Ada jawaban. Iya Pak Firdaus masih jadi pengacara. Ada suratnya? Ada lengkap suratnya. Oh kalau gitu sidang aja Pak. Iya suratnya ada. Akhirnya Pak Firdaus masih jadi pengacara. Kami nggak berani. Karena Bapak nggak bisa diterima sumpah ulang karena masih jadi pengacara. Oh udah jawaban dari Bali itu ya dasar hukum kami menolak Bapak ini. Gua baru lihat itu surat pembekuan Mahkamah Agung, gue baru baca selama 7 bulan gue dibekukan, gue baru baca. Dari Bali tadi? Dari Bali tadi. Fotokopi itu pun dapatnya. Surat dari Bali asli, ya stempel basah. Tapi yang lampirannya fotokopi gue baca. Nomor sekian. Wah, loh, kok gue dibekukan berdasarkan KUHP, Contempt of Court katanya. Terus dibekukan berdasarkan Perma nomor berapa gitu. Terus berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003. 4 dasar hukumnya membekukan saya. Lo gue baca KUHP, gue pejabat negara yang disumpah dan gue sebagai orang yang melaksanakan tugas profesi. Harusnya gue nggak masuk dalam KUHP. Gue disidangkan dulu kan ada dalam pasal 16. Betul. Undang-Undang 18 tahun 2003.
nggak masuk KUHP kan gitu. Ya. Keributan pasal 207 dan lain, nggak masuk. Gue kegaduhan ini nggak bisa buat gue. Ini kegaduhan untuk rakyat biasa yang nonton sidang ribut-ribut kayak modelnya rombongan Ahmad Kojinuddin kan. Ya. Penontonnya selalu kisruh. Nah itu bisa pasal 207 atau contempt of court. Tapi contempt of court nggak bisa dilaksanakan sekarang. Tak baru tahun 2026. Nah dulu oke, gue coret pasal ini, pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Alah ini lebay. Gue bilang begitu. Ini Sunarto lebay. Ketua Mahkamah Agung Sunarto lebay, Profesor lebay. Gue coret kan. Ya. Ini nggak masuk 335. Mana ada pejabat baper gara-gara dikritisi dia apa, gara-gara keributan di ini baper dia. Lebay, gue bilang begitu. Dia udah diputusin sama MK, ini perbuatan tidak menyenangkan terhadap pejabat, ini lebay. Gue bilang begitu kan. Ini nggak bisa diterapkan pada gue karena gue ada hak imunitas. Ya. Kan gitu. Gue coret pasal 335. Lalu Perma nomor sekian tentang peraturan di dalam ruang sidang. Peraturan Mahkamah Agung. Iya, peraturan Mahkamah Agung. Lebay juga, gue bilang. Lebay, ini udah ngaco semua, ngaco. Nah, pas di Undang-Undang 18 tahun 2003-nya gue cari tentang kegaduhan di ruang sidang. Nggak ada. Gitu loh. Kalaupun ada, sidang kode etik kan? Iya dong, sidang kode etik. Harusnya Perma itu dikeluarkan, penetapan atau apalah bahasa mereka yang nggak ngerti hukum gitu kan. Ya. Harusnya kan dikeluarkan itu dasarnya Undang-Undang 18 tahun 2003 setelah diadili di persidangan etik, Firdaus dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya telah divonis hukuman 4 tahun. Baru dipecat kan gitu. Baru dipecat. Nah ini kan enggak. Kan di dalam kode etik, Undang-Undang kode etik, itu ada namanya sanksi berat, sanksi ringan. Ya. Ya kan? Kalau hukuman di atas 4 tahun baru sanksi berat, pemecatan. Kalau sanksi ringan kayak kita naik meja nggak sengaja minta maaf dan lain. Itu sanksi ringan bagi pengacara. Masa gua pengacara yang dilindungi oleh Undang 18, tetapi mecat gue pakai undang-undang buat warga sipil. KUHP lah, Perma lah, apa ngaco nih Sunarto, ngaco banget. Asli ngaco. Makanya gue minta Prabowo ganti nih. Berapa kali gue minta ganti nih, profesor gak bener nih. Profesor gak bener Sunarto. Cuman kan itu yudikatif, Prabowo kan eksekutif ini kan. DPR dong. Mahkamah Konstitusi bisa kan berarti DPR. Lewat jalur legislatif. Nah makanya gue sekarang, gue mau ngajuin judicial review. 2 yang gue majuin. Bang Firdaus nggak ke Komisi 3 DPR atau gimana? Udah pergi ke si Habibur Rahman kagak didengerin. Apa kita dobrak aja? Kan gue pernah podcast sama abang yang gue bilang kalau seandainya di Komisi 3 ada undang-undang yang mengatakan bahwa kalau mau ngadu, rakyat mau ngadu tentang hukum pergi ke warteg. Gue ke warteg antar suratnya. Kan gue udah bilang, gue dengan tegas, dengan lugas, dengan profesional gue antar suratnya ke Habibur Rahman. Gue WA pribadi sama dia surat gue. Nggak ada jawaban juga Komisi 3. Kalau suruh ke barbershop, berangkat. Kalau Habibur Rahman bilang udah antar aja ke wartegnya itu di Jakarta Timur, ntar gue ambil suratnya, gue antar. Yang penting terpenuhi semua unsurnya gitu loh. Tapi nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Padahal udah bikin surat juga. Nggak ada jawaban ke Komisi 3, nggak ada. Mau dibantu nggak ke Komisi 3 dulu? Nggak mau. Nggak mau ya. Udah cukup, pokoknya biar mereka ngotak aja lah, biar mereka ngotak. Saya nggak mau. Saya ini orang anti main belakang bang. Jadi saya maunya ini secara benar gitu loh. Saya punya link bang. Om saya ketua Mahkamah Konstitusi bang, Anwar Usman. Saya kalau mau minta tolong sama dia, tapi saya nggak mau nolong, minta tolong gitu. Pokoknya langsung fighter gitu ya? Saya maunya fighter aja sendiri gitu, berdasarkan ilmu saya gitu. Saya nggak mau pakai kolusi, nepotisme saya paling anti itu bang. Saya dari dulu paling anti nepotisme, kolusi apa segala itu. Nepotisme, kolusi. Nggak mau saya. Jadi kalau saya, Sunarto, you ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, kalau you punya dalil, ayo bantah dalil saya. Saya ajak debat di televisi. Saya tantang. Siapa televisi yang mengundang saya debat dengan ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum saya apa dipecat, dibekukan. Gitu. Saya tantang Pak Sunarto. Kalau memang dia merasa dia menduduki rumah paling suci di Indonesia, yaitu rumah Mahkamah Agung loh. Mahkamah paling agung. Mahkamah keadilan yang mencari keadilan selalu putusannya di situ. Tempat orang mencari keadilan. Ya kan? Tetapi yang mimpinnya nggak adil. Lo bayangin, hancur nggak negara ini? Gitu loh. Yang mimpinnya nggak ngerti konstruksi hukum, ya rusak. Kan gua berapa kali nantain Sunarto, kau profesor kan, debat sama saya. Kalau kau berani, panggil TV, dasar hukumnya apa saya dibekukan? Ada nggak nomenklatur pembekuan? Jadi hal yang salah ini saya harus protes gitu loh. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 ada istilah pembekuan dan seorang advokat boleh dihukum langsung tanpa proses sidang etik ya melalui KUHP dan lain, saya terima. Tetapi ini kan semua udah dicampur aduk. Dasar pemecatan pembukaan Firdaus adalah Campur-campur. Jadi gue dianggapnya apa? Emangnya gue lemper apa sih? Apa gue lapis? Gue nih advokat bos. Kalau lemper enak kan? Enak dicampur-campur. Aduh. Dan udah gitu, gue lihat nih harus kemana arah gugatan gue. Wah, PMH masuk. Akhirnya gue ngajukan judicial review di Mahkamah Agung. Itu kapan itu bang? Ini rencana lagi. Kan 2 kita majukan
Jadi ada 2 langkah hukum. Tiga. Yang Yang pertama gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, ganti rugi karena gue 7 bulan udah dirugikan oleh mereka. Ya. Yang kedua, gue ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya. Karena berkaitan dengan norma dan aturan. Aturan kan di bawah undang-undang dia. Betul. Setingkat di bawah undang-undang. Nah, kayak gue atur. Yang di Mahkamah Konstitusi gue uji Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya. Gitu loh. Karena berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Turunan daripada Undang-Undang Dasar. Makanya gue uji ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24A. Ya. Kalau judicial review di Mahkamah Agung kan pasal 24A ayat 1. Ayat 1. Jadi kalau mau menguji peraturan dan norma silakan di Mahkamah Agung. Ya. Nah, kalau menguji undang-undang turunan daripada Undang-Undang Dasar 45 adalah pasal 24C ayat 1. Ya. Kan gitu. Silakan menguji di Mahkamah Konstitusi. Ya. Makanya gua nguji 2 di situ. Gue uji undang-undangnya di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24 ayat 1 ya, 24C ayat 1 dan gua nguji juga permanya. Peraturan Gitu. Mahkamah Agungnya. Peraturan Mahkamah Agung gue uji juga dong. Apa perma ini yang membuat gue diinikan gitu. Nah di rumahnya dia sendiri gue uji. Ayo hakim-hakim gue nguji lu di Mahkamah Agung. Ayo mana? Hah? Emang ada perma yang bisa mencat advokat? Gue tanya nih perma yang didasari oleh Pak Sunarto mau mencat gue. Ada nggak di sini? Ya. Ayo gue uji di Mahkamah Agung. Nanti gue uji. Gue ajukan judicial review di Mahkamah Agung. Bang Gitu. Firdaus. Iya gue uji semua. Kan yang dibekukan ada 2 pengacara kan. Bang Firdaus sama Bang Rasman. Bang Rasman ya. Nggak kolaborasi kerjasama itu antar Bang Daus dengan Bang Rasman untuk melakukan gugatan ini? Gini Bang, pandangan hukum saya Bang. Kalau saya gabung sama Bang Rasman kan beda juga Bang. Ya. Pembekuan Rasman lebih parah lagi Bang. Lebih parah lagi Bang Rasman. Lebih ngaco lagi? Lebih ngaco lagi nih si Pak Sunarto nih. Dibayangin Bang. Ya. Rasman ini dilantik dan disumpah oleh PPHI. PHI atau PPHI lah. Ya. Di Kota Ambon. Lalu dia masuk ke KAI, berseteru sama orang KAI, keluar masuk ke Pradi Bersatu. Sekarang menjadi anggota Pradi Bersatu. Dan posisi dia waktu dibekukan atau dipecat oleh KAI dan Mahkamah Agung, dia sebagai terdakwa bukan sebagai kuasa hukum. Apa yang dia langgar sebagai terdakwa ini Bang? Ya. Kok bisa dijatuhkan hukuman Undang-Undang 18? Undang-Undang 18 itu bisa dikenakan apabila si orang pengacara yang sedang beracara. Padahal dia nggak beracara. Dia nggak beracara, dia terdakwa, dipentung juga pakai. Dia kan, aduh kacau nih. Kacau nih. Sama Memang, Siti Jamila Lubis ngerti gak nih? Memang ini bisa digugat ini. Gugat, Bang. Nah, kapan abang mau lakukan 3 langkah proses sekarang hukum tim ini? hukum saya dari Pembasmi lagi kolaborasi dengan RAP, Raidin Anom and Partner. Oh, iya. Lagi kita kolaborasi. Semua pengacara, ada sekitar 30 pengacara. Kita lagi bahas apa aja yang kita majukan nanti. Ada gugatan ada gugatan perbuatan melawan hukum, ada judicial review Mahkamah Agung, dan judicial review Mahkamah Konstitusi. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa nanti minggu depan pasti akan rame. Ya, nggak apa-apa. Abang sampaikan secara formal. Iya. Nanti mungkin saya sebagai pengacara juga ini tergugah juga ini, Bang. Iya, karena ini nasi pengacara, Bang. Ini kuburan pengacara dibuka oleh Sunarto gitu loh. Ya, makanya mungkin kita akan menganalisa ini lewat podcast-podcast tersendiri ya. Siap. Untuk memberikan pemahaman juga kepada masyarakat, kepada Mahkamah Agung juga. Jangan sampai salah kaprah dalam menentukan hukuman. Saya sebenarnya nggak begitu marah sama Pak Sunarto, tapi karena udah menyangkut dapur saya, sembarangan ugal-ugalan dia bekukan. Saya 7 bulan loh Bang. Sampai kontrak saya dengan perusahaan-perusahaan habis Bang. Nggak ada yang ini Bang. Dia harus ganti rugi dia Bang. Gitu loh. Sampai terlantar anak yatim piatu saya beberapa terlantar. Dia tuh bukan saja bertanggung jawab kepada dunia, tapi pada akhirat Sunarto ini. Gitu loh, Ketua Mahkamah Agung. Jangan macam-macam dia. Tadinya kan Abang main sudah minta maaf. Saya udah minta maaf. Saya udah kasih dasar hukum ya. Tapi nggak di. Saya udah bilang Anda salah, keliru bos. Anda keliru bos. Anda Ketua Mahkamah Agung bos. Jangan malu-maluin bos. Keliru Anda ini pasal dasarnya ini. Masih nggak digubris juga. Sebenarnya ini pekerjaan dari organisasi advokat ini yang harus bekerja. Ya harusnya. Ini kita benahi bersama-sama. Kan ada organisasi advokat yang terdaftar secara resmi. Kayak Bang Cucu, kayak Ikadin, Bang Rambe, Bang Firman. Kan semua kan resmi tuh organisasi advokatnya. Udah melebur lah. Ayo kita bersatu bersama Pembasmi. Yang organisasi advokat yang gak jelas-jelas ini, yang ketumnya gak terdaftar, jangan disuruh ikut gitu loh. Kita benahi nih sistemnya, mekanismenya, agar teratur nih. Gitu loh. Jangan ugal-ugalan kayak begini. Dan Mahkamah Agungnya juga ketuanya harus diganti. Jangan Profesor Sunarto nih kayak gak ngerti gitu loh. Masa seorang profesor memerintahkan anak buahnya pengadilan tinggi membuat surat dengan bahasa bahwa Firdaus telah nyata dan terlihat berbuat salah. Kurang lebih seperti itulah suratnya. Padahal sidang juga belum. Iya, dasar hukumnya juga proses hukumnya nggak ada. Proses hukumnya ilegal.
Ini memalukan dan ini tugas PR-nya pengacara semua se-Indonesia. Ya, harus bergerak. Jadi pemirsa, kita ambil contoh ada orang maling ayam, nyata-nyata maling ayam ketahuan. Iya. Iya kan? Kemudian langsung diputus bersalah. Bersalah belum disidang. Belum disidang. Itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Atau ada kasus pembunuhan nyata-nyata membunuh, belum diputus bersalah oleh pengadilan. Ya kan harus kan proses sidang dulu kan. Proses sidang dulu ditanya membunuh. Sama juga ini kan masalah perilaku di mana Bang Firdaus juga berperilaku begitu kan? Iya. Tapi kan harus diproses juga. Iya, betul. Proses hukum dulu kan, baru diputus bersalah apa tidaknya. Iya, betul. Tapi ini sudah diputus bersalah dan kemudian dibekukan. Ini yang kemudian satu langkah yang kemudian tidak prosedural secara mekanisme hukum ya. Ini juga keadaan baru ini. Jadi ini saya mau beri masukan juga kepada Profesor Sunarto ya, Ketua Mahkamah Agung, biar dia tahu juga bahwa dari 4 pilar caturwangsa penegak hukum, satu-satunya yang barbar itu dari sejarahnya adalah advokat. Harus tahu dari zaman Kaisar Delicius atau Kaisar Leo, abad keempat atau ketiga ya, keempat itu, tahun 400 Masehi, itu kita kan cara membelanya advokat ini kan dengan cara berperang, cara barbar. Ada film Samson, ada film Hercules, ada film itu kan itu advokat semua. Sejarah literasi advokat, perkembangan advokat dari dunia, dari zaman Yunani, Roma apa segala itu sampai turun ke bawah. Sampai akhirnya sekarang dibuatkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Ya, dulu advokat ada diatur. Di mana di Inggris itu Robin Hood. Robin Hood itu advokat juga. Advokat juga. Gitu. Jadi sejarah-sejarah advokat ini harus diketahui oleh Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak Sunarto ini profesor, bahwa pengacara ini nggak bisa ditutup mulutnya, karena kami ini tugasnya membela, membantah dalil-dalil kalian yang ingin memvonis calon klien kami, misalnya atau klien-klien kami, calon tersangka atau terpidana gitu loh. Jadi kalau kami pengacaranya dibungkam, bagaimana cara membelanya, berarti Anda tidak tahu sejarah tentang adanya advokat di dunia ini. Jadi sejak zaman Kaisar Delicius atau Kaisar Leo, itu advokatnya memang cara membelanya perang. Bukan perang mulut, perang pedang. Perang pedang. Perang pedang membela orang-orang yang dianiaya oleh seorang raja yang sombong dan angkuh gitu. Yang serakah gitu. Kayak Firaun gitu. Iya, ya kayak gitulah. Ya kayak gue bilang tadi, ini maaf ya Pak Sunarto, saya marah begini karena apa? Bang, Firaun dosanya apa sih sampai dibilang Firaun gitu? Enggak tahu Bang, saya enggak ada gitu Bang. Saya lagi main di warteg Bang. Jadi gini Bang, saya minta maaf sama Pak Profesor Sunarto, saya minta maaf sekali lagi ya, tapi saya tegas orangnya, nggak bisa Bang. Untungnya saya nggak jadi pejabat Bang di atas Bapak. Kalau saya jadi pejabat di atas Pak Sunarto, nggak lama deh Bang, saya ganti. Hancur berantakan Bang. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas Bang kalau begini caranya. Pantasan ada adegium hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau Ketua Mahkamah Agungnya kayak gini ya pantas lah. Rumah besar Mahkamah Agung diisi sama orang yang nggak ngerti konstruksi hukum tata negara, ya rusak negara kita. Rusak Bang. Gitu loh. Nah Pak Prabowo harus merevisi ketua ini. Calon ketua ini harus diganti. Cari calon yang lain. Ketua ini harus diganti. Ketua Sunarto harus diganti. Ya, cari calon yang lain. Mekanismenya kan DPR ya. Iya, DPR. Minggu depan Bang Firdaus akan mengajukan 3 risalah gugatan. Iya. Gugatan pertama ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial review Bang. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung kaitannya dengan pasal 24 A ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi ya itu tadi kalau kita ingin menguji peraturan, norma ya di Mahkamah Agung. Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C ayat 1 itu terkait dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan yang lain undang-undang di bawahnya gitu. Gitu Bang. Jadi saya uji 3 itu Bang. 3 itu. Dan mulai di minggu depan ya. Insya Allah di minggu depan kita udah rampung semua. Rampung, majulah. Maju ya. Pemirsa, inilah yang disampaikan Bang Firdaus ini ada benarnya juga. Walaupun memang dulu melakukan kesalahan, tapi sebaiknya kekhilafan Bang, saya belum salah. Kekhilafan. Jadi dulu melakukan kekhilafan naik di atas meja, tapi yang jelas setiap perilaku yang kemudian dianggap khilaf atau salah yang merugikan orang lain, baik yang tampak maupun tidak tampak, itu harus diproses secara hukum melalui mekanisme proses hukum yang benar. Biasanya lewat proses hukum persidangan. Kemudian ada pembela, ada penuntut, kalau pidana, atau kalau wilayah-wilayah kode etik juga proses persidangan kode etik, baru kemudian bantah-membantah, baru kemudian diputus, bersalah apa tidaknya, baru diberikan hukuman. Dan kesalahannya pun harus dilihat hukumannya apa. Ya, jadi gitu. Tapi intinya harus ada proses hukum yang jelas. Kalau ini sudah divonis, ya kan? Vonis langsung. Vonis tidak boleh bersidang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dianggap bersalah dan tidak boleh bersidang dan kemudian dibekukan. Sampai batas waktu yang nggak jelas. Nggak, sampai batas waktu yang nggak jelas. Seperti es Antartika. Ya, es Antartika. Gitu. Jadi inilah yang kemudian ada
salah dalam mekanisme pengambilan keputusan tampaknya yang kemudian oleh Bang Firdaus ini akan digugat ya Bang Firdaus ya. Ya, digugat dan diajukan judicial review. Pemirsa, kita akan tunggu apa nanti yang dilakukan oleh Bang Firdaus. Nanti juga kita akan melihat mekanisme apa yang berjalan dalam persidangan-persidangan tentang ini. Sebenarnya persoalan Bang Firdaus ini lebih kepada kode etik. Kode etik, norma, lebih dekat dengan norma. Nah, kalau persoalan Bang Rasman ini lebih parah lagi, karena Bang Rasman statusnya sebagai terdakwa, bukan sebagai pengacara. Tapi dia dibekukan sebagai pengacara. Makanya ini juga ada yang namanya percampuran keadaan yang memang kontaminasi yang berbahaya kalau ini tetap berlangsung. Kontradiktum jadinya. Ya, jadi ada kontradiktor yang memang ini kalau ini berjalan terus ini berbahaya buat masa depan hukum Indonesia. Begitulah pemirsa. Terakhir Bang Firdaus akan menyampaikan hal yang mungkin kita nggak tahu. Silakan. Saya minta kepada Komisi 3, mohon surat saya dibales ya, Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Jangan mempermalukan Pak Prabowo, Anda itu kader Gerindra ya. Karena Gerindra lagi disorot sekarang. Tolong surat saya ditanggapi. Saya mau RDP, rapat dengar pendapat. Ingat Bang Habibur Rahman ya, saya mau demo, saya turunkan 2.000 atau 3.000 orang. Dan saya mempunyai track record menurunkan orang banyak di Jakarta. Saya beberapa kali demo dan menurunkan orang banyak. Termasuk pada saat membela Pak Prabowo, di depan Bawaslu saya turunkan berapa ribu bersama Jimmy CK, GL Pro. Jadi saya kalau bilang saya turunkan 3.000, saya akan demo DPR sama Mahkamah Agung. Jadi tolong kalau itu nggak mau terjadi, saya bukan ngancem, tolong berita acara sumpah saya di RDP kan di DPR. Kalau memang DPR udah tuli, nggak mau dengar saya, Mahkamah Agung juga udah buta, nggak mau lihat saya akan turunkan massa demo biar didengar oleh semua masyarakat Indonesia. Itu janji saya akan turunkan 3.000 orang. Itu minimal ya, minimal 3.000 orang. Saya berjanji. Jadi saya harus menurunkan massa untuk bersuara. Karena ini masa depan masyarakat hukum khususnya. Karena kalau dibiarkan, besok mengadi-ngadi Pak Sunarto ini membekukan orang seenak-enaknya tanpa proses. Jadi pengacara banyak jadi korban. Saya berjuang bukan untuk diri saya, tapi untuk seluruh masyarakat yang melakukan kegiatan hukum. Kegiatan penggiat hukum atau akademisi di bidang hukum. Jadi saya membela hak-hak daripada pengacara. Agar Undang-Undang 18 2003 ini benar. Ingat Bang Habibur Rahman, Anda seorang sarjana hukum, mantan advokat, yang juga sekarang ini sebagai Ketua DPR Komisi 3, tolong jangan permalukan Pak Prabowo. Tolong dengarkan surat saya, panggil saya RDP, kita bantahan dalil di situ. Panggil Ketua Mahkamah Agung, dasarnya apa dia melakukan saya. Atau saya kasih pilihan Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto, Profesor Sunarto, ya dengarkan kata saya akan mengurungkan niat saya untuk turun demo Bapak di Mahkamah Agung dengan jumlah massa 3.000 orang. Asal Bapak mencabut pembekuan saya karena itu tidak benar, tidak relevan. Memalukan proses hukum yang terjadi di Indonesia, memalukan wajah hukum di Indonesia. Kalau Bapak terus berpertahan kepada egosentris Bapak. Ya, dasar hukumnya apa? Dan kalau Bapak terus mempertahankan itu, image Bapak jelek terhadap pemikiran saya, dari pemikiran saya. Kenapa? Karena saya akan berstigma negatif terhadap Bapak, seakan-akan Bapak ini nerima uang, amplop dari seseorang. Makanya Bapak maksakan ini putusannya. Jadi jangan begitulah, cara-cara kayak gitu tolong di stop Pak Narto ya. Benahi hukum ini karena negara ini udah capek Pak. Ya DPR kemarin udah didemo masyarakat karena tadi nggak menjadi wakil rakyat yang sebenarnya. Nah Bapak sekarang jadi rumah hukum nih Pak Narto. Jangan sampai masyarakat demo Bapak ngegeruduk Bapak gara-gara hukum yang nggak sesuai dengan prosesnya. Gitu Pak ya. Jadi tolong ini buat masyarakat pengacara Pak. Saya berjuang begini bukan buat diri saya sendiri. Saya mau dipecat, dibekukan nggak ngaruh Pak. Karena saya banyak kegiatan lain juga yang bisa menghidupi keluarga. Tetapi prosesnya kalau salah saya akan protes terus. Ya Pak Sunarto, ingat saya nggak akan pernah takut untuk bersuara. Karena Anda manusia, saya manusia. Tolong perbaiki sistem hukum. Jangan sampai mempermalukan Pak Prabowo. Untuk Bang Habibur Rahman, tolong terima surat saya, RDP saya. Saya mau gelar di situ. Saya dengan nada keras ini karena capek saya 7 bulan diginiin. Saya seorang pejabat hukum, penegak hukum yang berlandaskan Undang-Undang 18 tahun 2003 ya. Yang mengikuti adagium hukum officium nobile, bahwa pengacara adalah profesi yang terhormat, maka tolong hargai juga. Bagaimana cara menghargai kami tadi melalui proses dan mekanisme yang benar. Bang Habibur Rahman, saya tunggu suratnya RDP saya kapan, karena kami dari organisasi pembasmi sudah mengajukan ARDP dan akan ada puluhan anggota organisasi pembasmi yang akan datang ke situ untuk membantah dalil-dalil dari Mahkamah Agung. Jadi itu aja permohonan saya. Udah itu aja. Udah, panjang lebar. Ya, jadi saya minta itu aja pilihan dia. Ya, tapi itu 3.000 orang itu demo itu udah pasti 3.000 atau? Pasti. Kalau saya bilang 3.000. Saya nggak pernah. Kalau saya bilang 1.000. Udah dihitung. Udah. Ya, saya mengukur kekuatan. Terakhir ini buat Komisi 3 DPR, mudah-mudahan ada anggota Komisi 3 DPR yang mendengar bahwasanya Bang Firdaus ini sebenarnya sudah mengirimkan surat permohonan rapat dengar pendapat kan RDP ke Komisi 3. Tapi udah berapa lama Bang?
Udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? 4 bulan. Sudah 4 bulan, tapi 7 bulan, Bang. Sudah 7 bulan tapi nggak ditanggapin. Tapi kalau suratnya baru 3 bulan. Ke Bang Habibur Rahman. Sudah bikin surat 3 bulan, mohonlah Komisi 3 DPR menanggapi ini. Walaupun ada salah atau khilaf, tapi ini ada mekanisme hukum kelihatannya yang cacat yang dikerjakan. Makanya ini harus kerja Komisi 3. Nah, kita juga meminta Komisi 3 juga untuk mendengarkan ini. Kalau ada Komisi 3 DPR yang mendengar, atau ada keluarganya atau siapa simpatisannya yang mendengar di Komisi 3 ini, sampaikan kepada Komisi 3 juga supaya ini menjadi perhatian kita. Karena kalau enggak ini juga akan menjadi kumulasi persoalan-persoalan yang enggak tuntas. Begitu. Ini adalah kesalahan-kesalahan dalam berproses mekanisme hukum di Indonesia. Begitu ya. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com. Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.